wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furuhim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furuhim wa jami' talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala ba'dul hukama, ya. Mana kemarin? Kelantur nih, ya. Qala sudah berkata siapa hakimun hakim minal hukama'i dari sebagian ahli hikmah. Rupanya perkataannya man adapun barang siapa itu amila mengerjakan sab'atan kepada 7 perkara ini duna sab'ati tapi tidak dibarengi dengan 7 bukti lam yang tafi maka tidak ada manfaatnya, lam yang tafi maka tidak bermanfaat bima dengan sesuatu yakmalu yang mengerjakan siapa man. Jadi kalau kita beramal 7 ini tidak dibarengi dengan bukti 7 lainnya, gitu, tidak dibarengi dengan buktinya yang pembuktiannya maksudnya, maka dianggap tidak ada manfaatnya. Yang pertama, awaluha adapun yang pertama itu ayyamal, jika mengerjakan siapa seseorang bil khaufi dengan takut dunal hudri tapi tidak mau menjaga atau menjauhi. Yang pertama, orang katanya takut dengan neraka, takut dengan siksa, takut dengan adabnya Allah, tapi dia tidak mau membuktikan kalau dia takut atas siksanya Allah, takut atas nerakanya Allah, takut atas hukumannya Allah, marahnya Allah. Ternyata dia ngomong takut tapi tetap mengerjakan maksiat. Nah, artinya ya dia bohong saja gitu maksudnya. Yakni maksudnya yaqulu berkata siapa man, ini sesungguhnya saya itu akhafu takut siapa saya ada baullahi kepada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngomong dia tiap jalan, tiap ketemu orang, ya kan, ngomong aku sungguh takut sama siksanya Allah. Tapi dia sholat 5 waktu tidak, minuman keras masih iyo, judi iyo, ngeslot iyo, nyabu iyo, umpama kan, nyolong sawit iyo, nah, ya kan. Maka itu artinya dia cuman berbohong. Walayah dan tidak menghindari atau tidak takut siapa orang tersebut minat dunubi dari dosa. Itu artinya cuman bohong gitu. Ngakunya, ngomongnya, ya kan, aku takut kepada Allah. Nah, tapi dalam buktinya dia tidak sholat, dia juga masih mengerjakan larangannya Allah, maka dia berarti cuman berbohong. Selain membohongi Allah, dia juga membohongi diri sendiri. Maka kalau ada orang yang model demikian, fala yang fa'uhu, maka tidak ada manfaatnya kepada orang tersebut. Apadalika demikian ucapannya atau rasa takutnya tadi. Apadalikal qaulu demikian ucapannya syai'an sedikit pun. Jadi mau ndobos kalau bahasa kita, ya. Ngomongnya takut dengan Allah, takut dengan siksanya Allah, tapi ternyata sholat masih tidak mau mengerjakan,
hal-hal yang dilarang agama masih dikerjakan, berarti dia cuma membohongi Allah dan membohongi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua, ayakmal, jika mengerjakan siapa seseorang birojai, dengan penuh pengharapan, tapi dunatolabi, tidak mau berusaha. Dia berharap masuk surga, aku pengen sekali masuk surga, nah, kan gitu. Tapi ternyata dia tidak mau membuktikan bahwa dia kepengen masuk surga. Sholat 5 waktu nggak mau, jamaah nggak mau, ngaji nggak mau, puasa Ramadan nggak mau, nyolong terus, minum minuman arak terus, judi terus, dan lain sebagainya. Nah, berarti dia cuma membohongi dirinya sendiri. Yakni yakulu, berkata siapa man, ini sesungguhnya saya itu arju, menginginkan siapa saya sawaballahi, kepada pahalanya Allah. Dia ngomong bahwa dia ingin pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin katanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ternyata dia tidak dibarengi dengan pembuktian. Sholat gak mau tadi, melanggar perintah masih terus. Nah, berarti dia membohongi diri sendiri dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Pak Topik, ngotar ya. Bahasa sini ya, ngotar Pak Topik ya. Bisa otar atau Mbah Dur bisa otar. Walayatulubuhu, dan tidak berusaha siapa orang tersebut kepada amal yang soleh tadi, bil a'mali, dengan amal-amal as-solihati yang baik. Lam tangfa'uhu, maka tidak bermanfaat kepada orang tadi apa makolatuhu, ucapannya tadi, syai'an, sedikit pun. Berarti cuman bisa otar tadi. Aku tuh pengen lah sebenarnya tobat, tapi sholat belum mau, kan, ke masjid belum mau, dan lain sebagainya. Berarti cuman bisa otar. Aku pengen lah ngaji, tapi nggak datang. Nah, itu bisa otar tadi. Wasali, sudah yang ketiga, biniati, dengan niat, dunal qasdi, bukan mencari tujuan. Katanya dia niat, aku pengen lah sholat, tapi tidak berusaha. Nah, itu ngotar juga. Aku pengen lah ini itu segala macam, tapi tidak berusaha. Itu sama begini loh, aku pengen lah punya duit, ya kan. Dia nih kerjaan nggak punya, aset nggak punya, sawit nggak punya, apa-apa nggak punya. Dia bilang gini, aku pengen lah sebenarnya punya duit itu, tapi dia kerja nggak mau, diajak kerja nggak mau, ya kan, disuruh kerja apapun tidak mau. Ya itu yang ngotar wae, mimpi namanya. Nah, itu seperti itu, mimpi kan, ngotar wae. Yakni maksudnya yanwi, berniat siapa seseorang biqalbi, dengan hatinya, ayakmal, jika beramal, bitaati, dengan taat, wal khairati, dan juga kebaikan, wala yaksudu, dan tidak berusaha, tidak mau memaksa, binafsi, dengan dirinya, maka lam tangfa'uhu, maka tidak bermanfaat kepada orang tadi apa niatuhu, niatnya orang tersebut, syai'an, sedikit pun. Wong namanya niat itu harus dibarengi dengan pekerjaannya. An-niyatu hiya qasdu syai'in muktaronan bifi'lihi. Ya. Yang namanya niat, menyengaja sesuatu plus dibarengi mengerjakan sesuatu tersebut, itu disebut niat. Kok enggak dikerjakannya, berarti yo mau tambah tar tadi. Itu gitu. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, warobi, udah yang keempat, bidu'ai, dengan doa, dunal judi, tapi tidak berusaha. Ya Allah, aku ingin kaya ya Allah. Tapi cuma tiduran, ya kan. Diajak kerja nggak mau, diajak bisnis nggak mau, dan lain sebagainya tidak mau, cuma doa, ya kan. Itu berarti ya cuman sia-sia, harus ada usahanya.
Tapi Pak katanya ada Pak orang doa tok, nah ya kan, tapi tidak berusaha, tapi dikasih sama Allah. Bukan kelas kita. Kelas kita tuh kalau pengen kenyang makan dulu Pak Kadus, baru kenyang. Nah, kalau kelasnya orang-orang yang sudah berkelas, iya, ya Allah lapar, kenyang dewe. Kalau kelas kita, kalau lapar, pengen kenyang, ya ngambil nasi, maksudnya tuh makan. Ada asbabnya. Itu kalau kelas kita. Enggak seperti ini tadi, ya kan? Nah, tuh doa, tapi nggak mau berusaha. Ya Allah, pengen kenyang. Nasi sudah di depannya itu loh. Disuruh nyuap, suruh masuk nggak mau. Yaitu ngotar kalau pengen kenyang. Sama dengan ini. Ya Allah, pengen ke surga, sholat nggak mau, ke masjid nggak mau, sedekah nggak mau. Tapi itu namanya ngotar tadi. Itu menurut ini loh, bukan menurut saya loh Pak. Ini loh tulisannya. Ada itu terjemahnya tuh ya, baca sendiri. Yakni maksudnya yad'u berdoa siapa seseorang Allah Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuwafiqahu jika menuntun siapa Allahu kepada orang tadi lil khairi untuk kebaikan. Dia ingin supaya berbuat baik, supaya dituntun Allah untuk menjadi orang yang baik. Tapi dia tidak mau berusaha, wala yajtahidu dan tidak mau berusaha. Lam yang fa'uhu maka tidak bermanfaat apa doanya apa doanya orang tadi sayan sedikit pun. Berdoa, ya Allah pengen masuk surga, sedekah enggak mau, sholat enggak mau, ke masjid enggak mau, ngaji enggak mau, puasa ya malah ngerokok turut dalan, ya kan, suruh nyari yang halal ya malah nyolong. Nah, itu ya enggak ada manfaatnya, ngotar wae. Wayang bagi dan seyogyanya lahu bagi seseorang ayat tahida jika berusaha liwafiqahu supaya memberi pertolongan siapa kepada orang tadi siapa Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama seperti keterangan qala yang sudah berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina dan orang-orang jahadu yang berusaha siapa orang tadi fina untuk ke arah jalan hidayah kami ya lanahdiyannahum maka akan memberi hidayah, maka benar-benar akan memberi hidayah siapa kami hum kepada orang-orang tadi, memberi hidayah subulana kepada jalan kami, Allah maksudnya. Wa annallaha dan sesungguhnya Allah itulah ma'al muhsinina pasti bersama orang-orang yang berbuat baik. Kalau ingin mendapat hidayahnya Allah ya harus berusaha itu. Yakni maksudnya alladzina adapun orang-orang jahadu yang berusaha siapa orang-orang tadi fi taatina di dalam taat kepada kami wa fi dinana dan di dalam agama kami lan wafiqannahum maka tentu akan memberi petunjuk siapa kami hum kepada mereka lidzalika untuk demikian petunjuk. Jadi yang nomor 4 kita kok berdoa ingin mendapat petunjuknya, hidayahnya, pertolongannya Allah, tapi kita tidak mau berusaha beramal yang baik, tidak mau berusaha meninggalkan yang dilarang agama, maka itu namanya ngotar atau sia-sia. Wal khamisu dan ada yang nomor 5 istighfari dengan istighfar dunan nadmi tidak ada rasa penyesalan. Dia minta ampun sama Allah, ya Allah aku tobat ya Allah, tobat, aku tidak akan mabuk lagi. Dan ternyata besok ditengok Pak Kadus masih mabuk lagi juga. Itu bohong namanya Pak Kadus. Meminta ampunnya bohong. Itu malaikat kalau nengok ya kudu ngecek wae. Ngono kok wingi minta ampun kau. Rupanya kau ngulang lagi. Untung kok malaikat itu apian.
baik-baik saja ya kan. Yang takutnya ya kan lagi mendem mabuk, malaikat maut datang, wayahnya nyabutnya nyawa, nah habis kita. Yakni maksudnya yaqulu berkata siapa orang tadi, astaghfiru meminta ampun siapa saya Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yang dumu dan tidak menyesal alama atas perbuatan karena yang ada siapa orang tadi minhu dari dari perbuatannya, minat dunubi dari dosanya, lam yang fa'uhu maka tidak bermanfaat apa ucapan apa kepada orang tadi apa al istighfarnya, yakni bighairi nadamati dengan tanpa penyesalan. Kita kok minta ampun sama Allah, ya Allah saya tobat ya Allah, tapi ternyata ngulang lagi. Maka kalau kata orang-orang itu tobat sambal, pedasnya besok diulang lagi. Kalau tidak pedas tidak marem, tidak puas. Nah itu namanya tobat sambal. Wasabiu yang terakhir, ayamal jika beramal siapa seseorang bil apa itu tulisannya bil dunal ikhlasi dengan tidak ikhlas. Wasabi udah yang ketujuh, ayamal jika beramal siapa seseorang bil katibi kaf dal bil katbi dia beramal ibadah dengan usaha keras. Dengan berusaha dunal ikhlasi dengan tanpa ikhlas. Beramal betul-betul ngaji sregep, sholat sregep ya kan, sedekah sregep, tetapi dia tidak mau berusaha ikhlas, yakni yajtahida berusaha siapa orang tadi fit taati di dalam taat. Dia berusaha untuk beribadah, berusaha untuk taat kepada Allah, tetapi dia tidak berusaha untuk ikhlas. Wala takunu dan tidak akan ada apa maluhu amalnya orang tadi itu kholisotan ikhlas liwajillahi ta'ala untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam tangfa'uhu maka tidak ada manfaat apa amalnya tadi kepada orang tadi, tidak ada manfaat kepada orang tadi apa amaluhu amalnya orang tadi bi ghairi ikhlasin dengan tanpa berusaha ikhlas. Wa yakunu dan ada apa dalika demikian amal yang dia sungguhin tadi rupanya itiraru main-main menipu ya. Wa yakunu dan ada siapa orang tadi dalika kepada demikian amal yang sungguh-sungguh tapi tidak berusaha ikhlas itu itiraru menipu minhu dari man binafsi dengan dirinya sendiri. Dia berusaha beramal sungguh-sungguh tapi tidak berusaha ikhlas, merutuk merunyam wae kan itu, salah wae kan gitu. Maka yang seperti itu tidak ada manfaatnya untuk dirinya. Dia namanya menipu dirinya sendiri. Warawa dan meriwayatkan siapa Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu sesungguhnya baginda Nabi itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi yakhruju fi akhir zamani aqwamun listilabi dunya mislal halbi wa fi nusqatin ukhra yahlibuna ayaquluna dunya bidin wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.